pergi langsung dengan modal seadanya, dengan tidak ada pengalaman apa-apa. Pengalamannya cuma yang ikut lomba aja nih pengalaman. Sedangkan waktu ikut antrian di Rising Star kan ada antrian-antrian itu kan ternyata orang-orangnya udah pada wah hebat banget nih, udah ada yang udah terkenal bahkan udah kayak selebgram gitu ikutan. Jadi kayak sudah berpengalaman yang ikutan. Sedangkan Ica kan dari daerah kayak gitu. Tapi ya berhasil masuk ke berapa besar kemarin, Ca? Alhamdulillah 10 besar. Alhamdulillah 10 besar ya. Berarti Ica berhasil menyisihkan ratusan ya? Kemarin tuh ribuan kayaknya. Alhamdulillah, nggak nyangka juga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela di Grit Banjar Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ica. Halo. Hai, Kak Maya. Jadi boleh nggak sih Ica perkenalan diri secara nggak formal sih ya, biasa aja. Boleh. Ceritain apa sih kesibukannya sekarang, terus latar belakang Ica. Boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga nih ya. Perkenalkan, nama Ica Anissa Cahyani, panjangnya akrabnya dipanggil Ica. Sekarang sedang menjalankan pendidikan di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ica ikut jurusan FKIP di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Waduh. Jadi kalau kesibukannya sekarang masih semester 6, jadi kuliah. Ica juga ada bisnis nih, jadi sambil handle bisnis Ica juga. Kalau kalian mau tahu bisnisnya sewa sepeda Banjarmasin, jadi mulai nyewa sepeda di kilometer 4 Kak, tepatnya di Bina Berata Manunggal 1. Jadi buat kalian yang nggak punya sepeda, sewa aja. Sewa aja ya. Ya boleh banget. Harga temen nih. Ada diskon katanya. Terus sibuknya juga ikut-ikut rapat di staf muda sekarang gitu sih. Kalau boleh tahu, Ica nih apa sih sebenarnya? Lebih dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai apa ya? Apa saja? Apa aja boleh ya? Dikenal sebagai ya biasa aja ya. Mau kenalnya apa bebas. Tapi asal teman-teman tahu, mungkin teman-teman juga udah tahu nih kalau Ica ini salah satu jebolan audisi musik Indonesia. Rising Star, alhamdulillah ya. Ceritain dong Ca, gimana sih dulunya bisa sampai terjun ke bidang musik? Boleh banget. Kalau di bidang musik sendiri ya Kak, karena Ica pertama memang hobi. Iya. Jadi karena hobi dulunya disalurkan, karena Mama lihat Ica nih condongnya ke musik, terus lihat kayak passionnya di musik nih anak waktu kecil, jadi akhirnya diikutin kursus. Dan itu pun sebentar aja kursusnya, dan kursusnya itu bahkan kursus gitar sama piano Kak, bukan nyanyi. Bukan nyanyi ya? Iya, belum tahu juga ternyata lebih ke nyanyi nih passionnya. Jadi waktu itu kursus gitar sama piano, kursus lah, dan akhirnya cuma sebentar aja, dan lebih sering ikut di ekstrakurikuler sekolah. Nah, jadi ceritanya jadi bisa ke vokal, lebih menekuni di vokal. Waktu itu ada praktek di sekolah ya? Pelajaran praktek kesenian seni budaya di sekolah, disuruh nyanyi nih di depan kelas, dan akhirnya didengerin kan, dan besoknya langsung disuruh ikut lomba. Dari praktek disuruh nyanyi di depan kelas, jadi besoknya langsung disuruh gurunya ikut lomba. Lomba apa tuh pertama kali Ica ikut? Lomba nyanyi Kak, makanya itu pertama kali langsung menekuni lomba nyanyi. Terus pertama kali ikut lomba, dan lagunya lagu Banjar waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu juara harapan. Awalnya juga minder juga sih, karena yang ikut banyak. Terus juga yang udah sering ikut lomba, terus yang SMA, sedangkan masih SMP waktu itu. Jadi yang ikut-ikutannya sudah ya malang melintang di dunia perlombaan. Dari situ awalnya ya. Lomba pertama Ica lomba pertama kali. Setelah praktek di sekolah. Dan akhirnya dari situ Ica jadi sering ikut lomba. Kalau boleh tahu, ada nggak sih keluarganya yang keturunan musisi atau lebih senang di dunia musik, ada nggak? Mama sih Kak, mama sama kakek itu suka banget. Kalau kakek suka nyanyi, kalau mama itu suka main piano dia. Jadi nurun ke anaknya ya? Ya mungkin ya. Benar-benar. Terus gimana Ica dulu tuh sampai ikut ke Rising Star? Kan banyak nih ikut lomba-lomba di Banjarmasin yang ada dulu ya. Terus bisa masuk dan jebol ke Rising Star. Dari Rising Star ya, awalnya sih karena merasa ingin mengembangkan diri ya Kak, karena kan dulu cuma bisa tingkat komplek aja.
tingkat RT, tingkat komplek, tingkat provinsi, daerah, tingkat kota. Nah, mau nih menantang diri untuk ikut yang nasional kan di Rising Star Indonesia, ajang nasional. Dan adalah kesempatan waktu itu, karena biasanya ajang nasional itu kan biasanya start umurnya 17 tahun Kak. Dan ini alhamdulillah startnya di Rising Star 13 tahun. Dan waktu itu Ica umurnya 15 tahun. 15 tahun, kelas berapa tuh? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Ikutlah dengan modal yang seadanya ke Jakarta langsung, karena audisinya ada di Jakarta, nggak ada di Banjarmasin. Pergi langsung dengan modal seadanya, dengan tidak ada pengalaman apa-apa. Pengalamannya cuma yang ikut lomba aja nih pengalaman. Sedangkan waktu ikut antrian di Rising Star kan ada antrian-antrian itu kan, ternyata orang-orangnya udah pada wah hebat banget nih, udah ada yang udah terkenal, bahkan udah kayak selebgram gitu ikutan. Jadi kayak sudah berpengalaman yang ikutan. Sedangkan Ica kan dari daerah kayak gitu. Tapi ya berhasil masuk ke berapa besar kemarin, Cak? Alhamdulillah 10 besar. Alhamdulillah 10 besar ya. Berarti Ica berhasil menyisihkan ratusan ya? Kemarin tuh ribuan kayaknya. Alhamdulillah, nggak nyangka juga Kak. Boleh nggak sih Cak ceritain suka dukanya di bidang musik ini gimana? Kalau suka duka ya, suka semua sih Kak. Karena yang pertama karena hobi kan, jadi selalu disenangi. Kalau duka, emang ada duka mungkin kayak latihan itu, tapi kan tuh jadikan kesenangan ya, karena itu untuk mengembangkan diri juga gitu. Jadi semuanya Ica jadikan suka aja, dukanya. Dukanya telan aja. Dukanya happy aja terus. Kan orang-orang tahu Ica nih menuju Rising Star nih begitu mulus, terus juga masuk sampai 10 besar. Sebenarnya ada nggak sih, boleh nggak sih ceritain perjalanannya menuju ke situ tuh gimana? Ada violetnya juga kah? Terus pernah ngerasa insecure juga kah? Kalau violetnya ya, kesusahannya sih ada waktu itu. Ini cerita lucu sih sebenarnya kalau kesusahannya. Nah jadi waktu itu pertama ikut Rising Star karena Ica mau banget ya, ternyata tapi nggak dibolehin sama mama waktu itu. Kenapa? Karena yang pertama di Jakarta kan jauh Kak, nggak bisa Ica pergi sendiri ke sana. Terus ternyata mama mau, Ica minta temenin mama dan mama itu nggak mau karena ade lagi ulangan dan ada beberapa kesibukan di rumah. Jadi nggak dibolehin ikut nih. Udah putus asa nih, aduh gimana ya, tapi mau ikutan gitu, mau nyoba kan. Akhirnya Ica jual PS. PlayStation Ica di rumah karena emang gak kepake lagi. Jadi Ica jual PlayStation Ica. Alhamdulillah tuh Ica jual ke om Ica sendiri kan. Jual PlayStation. Jadi akhirnya uangnya buat pergi ke Jakarta. Sama siapa kemarin? Alhamdulillah sama mama sih. Akhirnya Ica bilang kan, "Mah nih ada uang nih buat kita ke Jakarta." Ya ampun kata mama gitu kan. Akhirnya mama kayak merasa ya sudahlah ikut aja juga. Pengorbanan sacrifice. PlayStation lah. Jadi itu sih cerita lucu dan cerita fail. Cerita di balik Rising Star-nya ini ya. Terus sebenarnya nggak sih ceritain waktu di Rising Star itu gimana sih keadaannya waktu itu? Terus pasti kan karantina ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran nih, teman-teman di Banjarmasin nggak tahu nih gimana sih kalau audisi itu. Boleh berbagi cerita ya. Ica sih karena memang awam juga ya waktu ikut ya, jadi nggak tahu apa-apa nih waktu ikut Rising Star. Nah waktu ikut Rising Star itu Ica kira nih habis antri nyanyi itu langsung ketemu dewan juri yang artisnya nih, dari yang Rosa, Judika. Ternyata itu ada tahapan-tahapan sebelumnya teman-teman. Jadi kita antri kan, terus ternyata langsung ada ruangan-ruangan gitu, kayak 5 ruangan, itu isinya juri kru dari RCTI. Masing-masing ruangan itu. Jadi kayak random kita masuk ruangan yang mana, itu berisikan 5 orang ruangannya. Nyanyilah di depan para juri all kru itu kan. Dan akhirnya setelah itu langsung diputuskan, kamu lolos, kamu enggak gitu. Jadi pertama kali diputuskan lolos itu dari krunya dulu ya? Dari krunya dulu. Dan itu pun nyanyinya cuma sepotong-sepotong Kak. Waktu itu cuma gak sampai semenit. Sampai semenit ya? Iya, langsung diputusin kamu lolos. Terus setelah itu ada video tapping nyanyi. Nah setelah video tapping nyanyi itu disuruh pulang. Barulah tinggal tunggu panggilan lolos atau enggak. Nah ini bisa nih jadi tips teman-teman kalau mau ikutan ajang nasional. Jadi memang dipersiapkan dulu mungkin dari lagu-lagunya, preparationnya gitu. Benar. Nah Cak, Ica ini kan udah lama nih berkecimpung di dunia musik. Aku dan mungkin teman-teman lain juga penasaran nih, apa sih plan Ica ke depannya untuk bidang musik ini? Kalau plan ke depan ya semoga Banjarmasin ini bisa lebih dilerek dan dikenal sih Kak. Jadi makin banyak nih pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi Banjarmasin yang go nasional. Dan juga untuk planningnya Kak, Ica mau sih kayak musik-musik Banjar yang dikemas dan diaransemen ulang, karena Ica kan beberapa sering ikut cover musik Banjar itu agar lebih disukai anak muda. Jadi dikemas secara
aransemennya anak muda banget, bisa lebih dikenal dan go nasional. Biar Dan anak muda kan senang juga tuh dengar aransemen baru lagu Banjar. Banjar. Bener banget, supaya musik Banjar tuh lebih dikenal gitu. Kalau untuk planningnya sih semoga dalam dunia musik ya bisa punya lagu yang bagus dan disukai sama masyarakat. Amin. Kita juga menunggu nih lagu Ica. Iya. Dengar juga katanya Ica lagi lagi bikin lagu ya? Waduh, ya di sini aja nih yang tahu ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Pertama kali ya. Iya, ada bikin lagu sih, alhamdulillah. Itu pun alhamdulillah juga dibikinkan, terus juga untuk aransemennya langsung juga diproduksi sama Pak Asdik. Jadi untuk Pak Asdik juga makasih banyak nih, selalu mensupport seniman-seniman dan pemusik Banua. Ya, jadi Ica tinggal nyanyi aja Kak, karena aransemen sudah disediakan, lagu diciptakan dan lagu jadi diciptakan oleh Kak Khair, staf muda bidang parekraf. Ya, lagunya. Luar biasa. Jadi kita tunggu nih ya. Iya. Kapan nih Tunggu ya. Semoga sukses terus ya Ica. Amin. Amin. Terus beralih nih dari musik. Sekarang kan Ica juga punya kesibukan staf muda ya. Alhamdulillah. Gimana sih Ica sampai tertarik untuk ikut ke staf muda dan juga mau nih ikut tawaran jadi staf muda? Boleh sih. Bercerita sedikit mungkin ya kalau adanya staf muda ini. Nah, jadi teman-teman, staf muda ini berawal dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Ibnu Sina itu membuka seleksi di Instagram beliau. Jadi seleksinya itu secara terbuka untuk mencari anak muda yang mau nih ikut membangun Kota Banjarmasin dengan bidang-bidang yang sudah disediakan seperti itu. Nah, lalu disuruh mengisi siapa aja nih bidang yang cocok untuk mengisi peran di dalam bidangnya, gitu Kak. Kemarin viral di Instagram tuh. Iya, jadi itu kayak seperti rekomendasi ya jatuhnya ya, siapa nih yang cocok mengisi, dan alhamdulillah kemarin tuh ada beberapa yang nge-tag Ica Kak, ada beberapa yang nge-tag Ica. Lalu setelah itu yang di tag-tag itu dikumpulkan di salah satu hotel di Banjarmasin. Yang di tag-tag itu dikumpulkan, kita diskusi kecil-kecilan sama Bapak Wali Kota juga tuh langsung. Ada FGD juga, tanya jawab. Terus akhirnya dikasih setelah pertemuan itu dikasih tenggang waktu untuk mengumpulkan esai dan video profile gitu. Jadi seleksi juga ya ibaratnya? Iya, seleksi juga Kak. Setelah mengumpulkan esai dan video profile dengan tenggang waktu yang ada, barulah nanti diputuskan pengumumannya siapa-siapa aja yang lolos gitu. Kenapa jadi tertarik sih Kak? Karena memang Ica ada kemauan ya Kak, tekad yang kuat juga, mau ikut bersumbangsi sih sebenarnya Kak, bersumbangsi lebih nih, baik dalam tenaga, pikiran, apa aja yang bisa Ica bantu gitu. Apalagi untuk kota kita Kak, Kota Banjarmasin. Terus kan di sini kalau nggak salah Ica satu-satunya cewek ya. Ada nggak sih Ica kesulitan untuk menjalani karena satu-satunya cewek dan juga mungkin satu-satunya paling muda ya? Iya bener Kak. Boleh nih. Ya alhamdulillah sekarang juga Kak, mau ngenalin juga Ica udah nggak sendiri lagi nih, ceweknya nih udah nggak sendiri, udah ada temennya. Ada temennya, jadi baru aja staf muda bidang kesehatan, namanya Safira, dan itu langsung rekomendasi dan langsung diseleksi oleh Bapak dan Ibu Wali Kota. Jadi akhirnya ada temennya udah. Untuk kemarin kan Ica sendirian ya? Boleh nih. Kalau all sendirian ya nggak ada kesulitan sih Kak, karena memang kakak-kakak yang di staf muda yang lain ya, walaupun punya kesibukan dan peranan masing-masing, kita itu saling support, saling bantu. Kalau ada masalah itu kita pecahin bareng-bareng gitu sih. Apa yang ada jadi kesusahan Ica dibantu juga sama kakak-kakaknya gitu. Terus boleh nggak sih Ica kan di bidang tersendiri nih, Ica bidang apa, terus gambaran kerja di bidang Ica tuh gimana? Kalau Ica sekarang diamanahi di bidang P3A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Gambarannya sendiri Kak, mungkin Ica ngasih tahu juga tupoksi staf muda sendiri ya, mungkin ya secara globalnya itu seperti yang disebutkan sebelumnya, kita itu ikut dalam pembangunan Kota Banjarmasin di dunia pemerintahannya. Nah, jadi ranahnya adalah staf muda ini bisa memberikan ide, saran, masukan di dalam rapat pemerintahan, di sosialisasi, di program dalam pandangan perspektif anak muda. Biar idenya lebih fresh gitu, biar juga idenya lebih fresh nih, gimana nih penyelesaiannya yang versi mudanya gimana gitu. Juga bisa menjadi mata dan telinga Bapak Wali Kota, penyambung lidah antara masyarakat langsung menuju ke Bapak Wali Kota tanpa birokrasi yang ada gitu. Kalau di bidang Ica sendiri Kak, lebih harus peka sih sama isu-isu yang ada, apalagi dalam perempuan dan anak. Contohnya mungkin kayak isu stunting, pernikahan usia anak, kekerasan, seperti yang baru aja nih viral nih tentang ibu ngelem bersama anaknya. Iya, benar. Nah itu
baru saja Ica laporkan bersama Kak Fajri juga, Kak Fajri Majid di bidang sosial ke Bapak sama Ibu Wali Kota, dan langsung dihandle oleh beliau, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, langsung turun tangan untuk menangani kasus tersebut, bagaimana penyelesaian cepatnya. Dan alhamdulillah kemarin juga baru aja Ica rapat sama DP3A dan melakukan kolaborasi bersama yayasan swasta Kak untuk melakukan penyelesaiannya. Banyak juga ya ternyata kerjanya dari staf sus ini, penyambung lidah mata telinga tadi ya untuk Bapak kita Ibu Sina. Boleh nggak sih sharing apa aja sih kesulitan saat berada di staf sus ini? Kesulitannya ya mungkin harapan orang-orang sih Kak, lebih harapan orang-orang. Sedangkan sebenarnya ranah staf muda ini kan cuma untuk memberi ide, saran, masukan, menjadi mata dan telinga Bapak. Tapi harapan orang-orang bahkan staf muda ini bisa punya dana sendiri nih, sering dikasih proposal dan lain-lain. Sebenarnya kan ranahnya nggak sampai ke sana nih, gitu kesulitannya. Kalau yang lainnya sih, karena Ica baru terjun juga ya, tapi alhamdulillah sudah bisa beradaptasi dengan baik. Lancar-lancar ya. Aja alhamdulillah, dan sambil belajar juga. Pencapaian Ica kan banyak banget nih. Pernah nggak sih merasa quarter life crisis? Ini masalah anak muda banget ya, quarter life crisis. Quarter life crisis ya. Kalau dari Ica sendiri jujur nggak pernah ya Kak ya. Jujur memang nggak pernah, karena Ica selalu dikelilingi sama orang-orang yang sportif, baik itu internal, eksternalnya dari keluarga dan teman-teman. Jadi selalu disupport gitu. Nggak ada ya Cak ya? Nggak ada, jadi selalu positive thinking aja dalam semua keadaan. Dan juga supaya tidak merasa stagnan itu adalah mencari kegiatan di sela kegabutan gitu. Karena karena kebanyakan kayak orang tuh misalnya seumur 19 tahun, 18 tahun tuh kan selalu mengalami kayak gitu kan. Jadi kayak takut dewasa nih gimana lagi nih planning dan lain-lain. Terakhir nih Cak, tips untuk anak-anak muda biar lebih produktif, biar nggak di rumah aja scroll TikTok berjam-jam. Boleh nih kasih tips? Boleh banget. Tipsnya adalah menjadi produktif ya. Kalau jadi produktif itu harus mulai dari diri sendiri sih Kak. Dari diri sendiri dulu, tekadkan yang kuat, niat yang kuat, sampai bulat pokoknya barulah eksekusi. Menjadi produktif. Apa nih target kamu apa? Jangan pantang menyerah, dan juga jangan pernah mendengar omongan orang-orang, jangan sampai terpengaruh lah gitu. Dengarkan yang baik-baik aja gitu. Lakukan aja apa yang ingin kamu lakukan gitu. Selalu mencoba juga, jangan pernah takut mencoba. Jangan takut mencoba ya. Selagi ada kesempatan buat kamu, coba aja gitu. Coba aja terus. Kan namanya gagal juga wajar ya. Iya, betul banget. Nah, jangan menganggap juga kegagalan itu sebagai akhir gitu. Selalu coba lagi aja. Bisa jadi kegagalan itu adalah pelajaran kita kan untuk menuju yang berhasilnya seperti apa, dipelajari kegagalannya lalu coba lagi. Gagal tuh awal dari kesuksesan ya katanya. Iya, betul banget. Terima kasih Ica udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga ya Kak Maya. Semoga Berita Banjarmasin tambah top, tambah sukses. Amin. Semoga juga cerita Ica tadi bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana. Amin. Baiklah, saya Maya Anggela, sampai jumpa.